Konferensi perubahan iklim sedang digelar di Brasil. Isu kota mencuat ke permukaan. Kota-kota di Indonesia perlu membuat inisiatif. Dalam sesi penutupan pertemuan tingkat menteri tentang urbanisasi dan perubahan iklim pada Selasa waktu Belém, Brasil atau Rabu waktu Indonesia Barat, sejumlah tokoh lintas negara menegaskan pentingnya menempatkan kota sebagai pusat negosiasi iklim. Utamanya dikaitkan pada upaya adaptasi perubahan iklim. Sepanjang 30 tahun penyelenggaraan dialog iklim, pertemuan para pihak atau COP30, Konferensi Perubahan Iklim PBB, isu perkotaan jarang dipanggungkan. Begitupun soal adaptasi. Dari tahun ke tahun, panggung pembahasan didominasi peran hutan sebagai penjaga suhu bumi dan masyarakat adat, serta mitigasi perubahan iklim. COP30 kali ini pun masih memberi ruang soal itu. Seberapa penting isu perkotaan? Sangat penting. Data PBB, saat ini lebih dari 50% populasi dunia tinggal di perkotaan yang diperkirakan mencapai 70% pada tahun 2050. Saat ini, sekitar 1,1 miliar penduduk kota tinggal di kawasan kumuh yang diperkirakan terus bertambah. Data Indonesia kurang lebih sama. Sebanyak 170 jutaan jiwa atau hampir 60% populasi tinggal di perkotaan. Kondisinya antara layak dan tak layak, terutama dari daya dukung lingkungan dan daya tampung kota, termasuk keterbatasan pada akses ekonomi, kesehatan, dan mobilitas. Kota-kota di Indonesia kian rentan pada bencana hidrometeorologis seperti banjir, rob, krisis air bersih, dan panas terik. 3 kota terpanas ialah Makassar, Semarang, dan Jakarta. Warga kota semakin akrab dengan fenomena banjir dan panas. Anomali suhu tercatat lebih tinggi 1 hingga 1,4 derajat Celcius yang dikait-kaitkan dengan perubahan iklim. Apa yang terjadi di tanah air adalah wajah kota-kota besar dunia. Dengan total luas area kota yang hanya sekitar 3% dari area permukaan bumi, aktivitas perkotaan menyumbang emisi karbon atau karbon dioksida hingga 70% bersumber pada konsumsi energi, transportasi, dan industri. Berdasarkan data program lingkungan PBB tahun 2024. Dengan kata lain, kota-kota memetik buah dari aktivitas tidak berkelanjutan dari sisi pembangunan dan pemenuhan kebutuhan. Bukannya berbenah diri dengan praktik pembangunan kota yang selaras dengan misi mengurangi laju emisi gas rumah kaca, kota-kota bergerak seperti tanpa prinsip hijau dan rencana tata ruang wilayah. Asas-asas keberlanjutan ekologi, sosial, dan tata kelola ditukar dengan kenyamanan warga kota. Di tengah upaya mitigasi perubahan iklim global yang mahal dan lama, seruan perlunya sokongan global untuk adaptasi di forum PBB menjadi masuk akal, agar kota-kota kian berdaya lenting dan berketahanan di tengah kecamuk krisis iklim. Inisiatif bukan opsi, termasuk kota-kota di tanah air harus mengambil langkah konkret beradaptasi sekaligus memitigasi. Mulai sekarang. Saudara, Anda menyaksikan Ulas Kompas bersama saya Claudia Carla. Kini saatnya saya mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas edisi Sabtu 15 November 2025. Kita ke informasi pertama, saudara. Ini di bagian tengah pada halaman muka Harian Kompas terdapat berita foto terkait dengan Borobudur Marathon yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, di mana dia dalam foto ini memperlihatkan para siswa SD Bumirejo 2 Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat kemarin antusias berlatih gerak dan tari untuk menyambut peserta lari Bank Jateng Borobudur Marathon 2025. Sebanyak 69 sekolah dari SD hingga SMA serta warga desa berpartisipasi untuk memeriahkan serta menghibur para pelari di sejumlah titik rute yang dilalui peserta lari hari Minggu besok. Dari informasi terkait Borobudur Marathon, saudara, kita bergeser ke informasi lainnya. Pada bagian tengah di halaman muka terdapat informasi pertemuan antara kedua pemimpin negara, yaitu Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Jordania, yaitu Raja Abdullah II, dengan judul RI Jordania Koordinasi Soal Isu Palestina. Dan terkait hal ini, saudara, Indonesia dan Jordania bekerja sama untuk urusan bilateral dan global.
Isu Palestina menjadi perhatian bersama oleh kedua kepala negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut sahabat baiknya yaitu Raja Abdullah II dari Jordania, dan di sela lawatan Raja Abdullah II di Jakarta, kedua kepala negara mematangkan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Terkait dengan hal ini, saudara, memang bergeser kita ke sebelah bagian kanan. Ada informasi lainnya terkait dari DPR RI dengan judul tarik polisi dari jabatan sipil. Dan saudara, sejumlah anggota DPR mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik polisi aktif yang kini menjabat di kementerian dan lembaga. Tidak hanya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga untuk menegaskan prinsip netralitas dan profesionalisme Polri, sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari halaman muka kita bergeser ke halaman 15, saudara. Ada informasi terkait dengan bencana tanah longsor di Cilacap dengan judul Longsor Terjang Majenang 20 orang masih dicari. Dan saudara, hujan deras dan tanah yang tidak stabil memicu longsor di Majenang Cilacap, Jawa Tengah. 3 orang tewas dan 20 orang lainnya masih dicari. Bencana longsor menerjang Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis kemarin sekitar pukul 8 malam. Longsor ini menyebabkan 3 orang tewas dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Dipicu hujan deras sejak Kamis siang, longsor menerjang belasan rumah warga di 2 dusun yang ada di Desa Cibenying, yakni Dusun Tarukahan dan Cibuyut. Setelah mendapat laporan, personel tim SAR Cilacap serta BPBD Cilacap turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban. Selengkapnya dapat Anda simak di Harian Kompas edisi hari ini ataupun secara daring di kompas.id. Saudara, kini saatnya kita pantau arus lalu lintas dari kawasan Ragunan, Jakarta bersama dengan petugas NTMC Polri, yaitu Bribtu Eklesia. Selamat pagi Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Carla dan selamat pagi saudara. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Ragunan tampak cukup ramai dan terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini menjelang antrian traffic light yang berimbas hingga 100 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Fatmawati yang akan menuju ke arah Taman Mini ataupun Pasar Rebo dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai, namun tetap kondusif lancar. Dan Anda tidak perlu khawatir saudara, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 282 kasus laka lantas yang mengakibatkan 32 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, dan 335 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 71% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi saudara yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Carla. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.
Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya terkait dengan bencana longsor di Cilacap, Jawa Tengah untuk mempermudah proses pencarian korban tanah longsor. Di Desa Cibenying di Cilacap, Jawa Tengah, Basarnas mendatangkan anjing pelacak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.